Dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasihmu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat. Kehidupan bersama Tuhan itu dimulai ketika kita lahir baru. Istilah lahir baru buat beberapa orang itu sangat membingungkan. Saya ingat akan satu peristiwa di dalam Yohanes 3, di mana pada waktu itu Nikodemus, seorang pengajar, seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, pada malam hari mencari Yesus dan menanyakan akan bukti bahwa Yesus melakukan tanda-tanda yang ilahi. Tanpa ada Tuhan di dalam hidup Yesus, manusia Yesus, tidak mungkin dilakukan semua yang terjadi pada saat itu. Tetapi ketika Nikodemus mengatakan hal seperti itu, Tuhan Yesus, Tuhan yang melihat hati, yang mengerti akan sebenarnya apa yang menjadi pergumulan utama dari pemimpin agama Yahudi ini, dia berbicara tentang kelahiran baru. Saya kutipkan apa yang dia katakan. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Tuhan Yesus mengatakan pada Nikodemus, kecuali engkau lahir baru, maka engkau tidak akan bisa melihat kerajaan Allah itu yang hadir ada di dalam hidupmu. Kelahiran baru menjadi titik awal buat seseorang mengenal kembali Tuhan. Seringkali orang mengatakan kelahiran baru identik dengan baptisan air. Seringkali itu menjadi pengalaman yang satu bersamaan. Tetapi orang mengatakan bahwa kalau aku bisa mengasihi orang, maka sesungguhnya aku sudah lahir baru. Kalau aku mempunyai kasih akan orang lain, sesungguhnya aku sudah mengalami kelahiran baru. Tetapi saya mau beritahukan saudaraku, kalau kasih yang di dalammu itu kasih manusiawi, kasih yang mempunyai batas-batas kekuatan, di mana ketika engkau disakiti, ketika engkau disisihkan, ketika engkau tidak dipedulikan, maka kasih itu tidak bisa keluar dari dalam hatimu. Sesungguhnya itu kasih manusiawi, kasih yang mempunyai batas-batas, di mana manusia bisa melakukannya. Tetapi orang yang lahir baru, dia mengalami Tuhan total dalam hidupnya. Tiba-tiba cara pandangnya berubah. Ketika dia bangun pada pagi hari, dia bisa melihat sesuatu berbeda. Fisiknya tetap, keadaan tetap di sekitarnya, tetapi di dalamnya berubah. Dia bisa melihat segala sesuatu itu baru. Bahkan dia bisa menghargai bunga yang tumbuh di halaman rumahnya. Dia bisa menghargai orang yang bersusah payah. Dia bisa menghargai ucapan terima kasih dari orang. Semua dirasakan baru. Ada satu cinta, ada perasaan kasih yang berkobar-kobar, ada semangat yang meledak, ada semangat yang berkobar di dalam hatinya. Ada sesuatu yang baru. Ada total pemulihan yang dia rasakan. Ada kehausan akan Tuhan di dalam hatinya. Ada benih ilahi yang dia rasakan ada di dalam hatinya. Tiba-tiba hatinya tidak seperti kemarin. Sepertinya diganti dengan hal yang baru. Cara pandangnya berubah.
Dia bisa melihat sekitarnya berubah. Dia melihat dengan cara pandang surgawi. Itu kelahiran baru. Ketika dia teruskan dengan menerima baptisan Roh Kudus, maka dia dapatkan tanda-tanda bahasa roh. Dia bisa berkata-kata dengan perkataan yang dia tidak mengerti, tetapi itu menjamah akan hatinya. Sesuatu yang ilahi, yang dia tidak bisa mengerti dengan akal sehatnya. Perkataan-perkataan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, tetapi ketika itu diucapkan, itu bisa menjamah akan surga. Dia bisa mengerti akan hati Tuhan. Itu kelahiran baru. Itulah hidup yang baru. Dan dikatakan, ketika kita mengalami kelahiran baru, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada di dalam hidup kita. Dan ketika orang mengalami hal itu, sesungguhnya kehidupan yang sejati itu dia miliki. Dia masuk di dalam kehidupan baru bersama Tuhan. Hidupku untuk memasyurkan kasih-Mu, selalu ku beritakan korban-Mu di Kalvari. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu. Awal kelahiran baru setiap orang itu berbeda. Tuhan tahu di titik mana dia harus angkat anaknya. Dia paling tahu. Dan seringkali itu sesuatu yang menyadarkan kita bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini tidak mungkin bisa menjangkau Tuhan dengan kekuatan kita. Bahkan di Alkitab mencatat ada satu orang bernama Saulus. Dia mengalami kelahiran baru ketika dia sedang menganiaya jemaat Tuhan. Dia merasa benar melakukan sesuatu yang baik bagi Allahnya. Dia menganiaya, dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia tidak tahu bahwa justru di puncak ketika dia mendapatkan surat kuasa dari Mahkamah Agama untuk membunuh orang-orang yang hidup di jalan Tuhan, dia tidak tahu pada saat itu dia disadarkan bahwa yang dia aniaya, Yesus itu adalah Kristus, adalah Dia Mesias, Dia yang menjadi jalan keluar buat orang Israel. Saya bacakan buat saudara Kisah Rasul 9 ayat yang ketiga mulai. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Pada saat itu dia dengan rombongannya dia pergi ke Damsyik, dan di dalam perjalanannya ada satu sinar yang memancar dari langit mengelilingi dia. Kemudian dia terjatuh
Dan lihat, ada satu respon yang bagus sekali. Dia tidak melihat sinar itu dari pihak lain. Dia tahu persis, hatinya berbicara kepada dia bahwa sinar itu Tuhan. Dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Perhatikan saudaraku, ketika Saulus sedang merasa melakukan sesuatu yang benar bagi Tuhan, tetapi sesungguhnya dia menyakiti hati Tuhan. Ketika teguran itu diberikan secara langsung, secara responsif, dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Tidak bisa dipikir dengan akal budi kita. Respon yang keluar dari dalam hati kita, kalau itu berhubungan dengan Tuhan, langsung muncul, siapakah engkau Tuhan? Kesadaran akan Tuhan itu muncul tiba-tiba. Dan itu merupakan anugerah, itu merupakan karunia dari Tuhan. Kesadaran kebutuhan akan Tuhan itu muncul tiba-tiba. Dan seringkali itu merupakan awal dari kelahiran baru, pengalaman dengan Tuhan yang hebat, yang akan mengubah segala hal di dalam hidup kita. Saudaraku, kalau hal yang sama, kesadaran akan Tuhan tiba-tiba muncul dalam hatimu pada saat engkau mengalami apapun, sakit, masalah, bahkan ketika kehidupanmu engkau rasa berjalan dengan begitu baik, tetapi kalau keluar di dalam hatimu kesadaran akan Tuhan, saya beritahu, jangan dibungkam, jangan disisihkan, jangan dianggap enteng. Karena sesungguhnya hatimu itu mencari Tuhan, hatimu membutuhkan Tuhan. Jangan kau mengatakan bahwa aku tidak butuh, semua keadaan baik-baik saja. Saya beritahu, kalau roh yang di dalammu itu menjerit mencari Tuhan, jangan sisihkan, jangan diremehkan. Sesungguhnya waktu itulah kehidupan yang baru, pemulihan yang besar-besaran, tangan Tuhan yang besar sedang menarik engkau. Jangan keraskan hatimu. Jangan katakan bahwa aku baik-baik saja. Karena sesungguhnya Tuhan tahu keberadaan hatimu. Saat itulah pemulihan, arah hidup yang baru itu sedang ditawarkan Tuhan dalam hidupmu. Kehidupan yang luar biasa sedang ditawarkan di dalam hidupmu. Kalau Tuhan sedang jamah hatimu pada saat ini, kemudian hatimu mencari-cari, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Biarkan hatimu itu mencari Tuhan, karena sesungguhnya engkau bertemu dengan Penciptamu. Dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasihmu kepada diriku? Nyanyian ribuan malaikat tak dapat meluluskannya. Segala yang ku miliki
dapat darimu. Bagimu ya Tuhan segala Pengalaman kelahiran baru itu seperti satu pengalaman kita merasa terhilang, kemudian ditemukan, dan penemu kita adalah seorang pribadi yang memiliki semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saya ingat ketika saya lahir baru, pada waktu itu kelas 2 SMA. Pada saat itu saya membutuhkan kasih Bapa. Saya saat itu hidup bersama dengan ibu tiri saya, dengan ayah saya. Kebutuhan yang sangat besar dalam hidup saya saat itu adalah kasih, perhatian. Dan saya ingat ketika saya terima Yesus sebagai juru selamat, maka pada saat itu kebutuhan kasih itu dicurahkan. Saya merasa bahwa kehidupan saya dijamin. Pada saat itu saya merasa tidak punya masa depan, dan tiba-tiba ada proteksi Tuhan. Hati saya begitu damai, begitu tenang menjalani kehidupan. Saya sempat putus asa. Percuma saya jalani kehidupan, tidak ada masa depan buat saya. Tapi ketika kelahiran baru saya alami, apa yang saya butuhkan, jaminan masa depan dan kasih itu diberikan dalam hidup saya. Pada waktu itu saya tidak takut mati, sehingga Dia tidak berikan jaminan akan kematian, hidup sesudah mati dalam hati saya. Karena saya dengar pengalaman lahir baru orang lain berbeda dengan yang saya alami. Saya punya teman yang begitu takut akan kematian. Dia melihat saudara-saudaranya mati muda, dan dia pun merasa bahwa aku pasti akan mati muda. Saudara-saudaranya tidak ada yang lebih dari 40 tahun. Ada yang meninggal di usia 20 sekian, 30 sekian. Dan ketika dia menjalani kehidupan, dia sudah menjalani 30 lebih. Dan ketakutan itu mencengkeram dia. Ketika dia bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, yang diberikan Tuhan dalam hatinya adalah kepastian bahwa setelah dia mati ada kehidupan. Kelahiran baru buat dia adalah awal kehidupan kekal. Tidak ada ketakutan lagi. Yang ada adalah jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu kuat sekali di awal kelahiran barunya. Setelah itu, kasih dari Bapa itu melingkupi, memenuhi hidupnya. Tetapi tidak ada ketakutan akan kematian. Saya perhatikan pengalaman kelahiran baru merupakan titik awal kehidupan yang sejati buat orang yang mengalaminya. Saudaraku, apakah engkau tenang hidupmu? Apakah engkau merasa yakin bahwa kematian tidak akan memisahkan engkau dari Tuhan? Apakah engkau tenang menjalani kehidupanmu? Engkau yakin ada Tuhan di dalam dirimu? Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Apakah engkau merasakannya? Kalau engkau tidak merasakan damai sejahtera, ketenangan di dalam hatimu, coba periksa hatimu, periksa hidupmu. Apakah engkau merasakan Tuhan memegang hidupmu? Kalau semuanya itu tidak engkau rasakan, jangan-jangan engkau sudah jauh daripadanya. Saat ini juga Dia menunggu kita untuk kembali. Kelahiran baru, hidup yang baru, hati yang baru Dia tawarkan kepada kita. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia mencintai kita. Manusia siapapun di sekitar kita boleh tidak mempedulikan kita,
tetapi Tuhan mengasihi kita. Kelahiran baru merupakan titik awal, titik balik kehidupan yang sejati bersama Tuhan. Seperti apa tandanya kita mengalami kelahiran baru? Cara pandang kita berubah, hati kita berubah. Ada sesuatu yang ilahi, kehausan akan Tuhan. Itu berkobar-kobar, kerinduan untuk bertemu Tuhan. Itu berkobar-kobar dalam hati kita. Itu awal kelahiran baru. Sudahkah engkau mengalaminya? Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Oh, pakailah hidupku untuk memasyurkan kasih-Mu. Selalu ku beritakan korban-Mu di Kalvari. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu dengan darah. Yohanes 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Pesan Tuhan buat semua kita saat ini. Kelahiran baru membawa pemulihan yang besar. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Bukan dengan sesuatu yang murah, tetapi dengan darah yang mahal. Darah anak Allah, Yesus Kristus, dicurahkan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita. Untuk memberikan kelahiran baru. Awal kehidupan baru bersama Tuhan. Awal kehidupan kekal bersama Tuhan kepada kita. Saudaraku, kalau engkau belum mengalami kelahiran baru, saat ini saya ajak bersama-sama dengan saya. Mari bertobat, mari kembali kepada Tuhan. Kalau engkau butuh Tuhan pada saat ini, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tirukan kata-kata saya. Bapa di surga, terima kasih Engkau berikan Yesus Kristus anak-Mu sebagai korban penebusan atas dosaku. Saat ini aku datang kepadamu. Aku mengakui aku butuh Engkau. Aku akan binasa tanpa Engkau. Aku akan terhilang tanpa Engkau. Saat ini Tuhan, aku undang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi juru selamatku. Berikan kepadaku hati yang baru, berikan kepadaku hidup yang baru, supaya aku mempunyai kehidupan yang kekal bersama Engkau. Tulis namaku di buku kehidupan dan berikan kepadaku mulai saat ini kehidupan yang berbeda dengan kehidupanku sebelumnya. Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima kelahiran baru, pengalaman baru, hubungan yang dipulihkan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur, aku berdoa. Amin. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan buat
hidupku untuk memasyurkan kasih-Mu. Selalu ku beritakan korban-Mu di Kalvari. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan semua kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu aku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan kasih-Mu besar, sebab kasih